Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Fakia dari program studi komunikasi penyiaran Islam dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir akan mempresentasikan seminar proposal saya hari ini. Baik, saya langsung share screen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Skripsi saya dengan judul Radio Jakarta Islamic Center 107,7 FM sebagai media dakwah Islam. Baik, saya akan lanjutkan. Mengapa saya memilih judul skripsi ini? Karena dengan latar belakang yaitu peran radio sebagai media komunikasi massa yang dapat menyajikan berbagai informasi seperti berita, hiburan, pendidikan, dan sebagainya. Dan radio juga merupakan salah satu dari media massa itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu memilih media mana sih yang akan mereka konsumsi sebagai sumber dari informasi tersebut. Kehadiran media sendiri akan memberikan dampak terhadap masyarakat, baik berdampaknya itu baik positif ataupun berdampak negatif. Radio merupakan teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang ini melintasi dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Itu menurut Hasan Asy'ari Al-Mahi 2012 halaman 120. Nah, karena radio itu juga sebagai media informasi, maka radio mengambil peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai Islam yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian seorang muslim. Jadi, radio itu juga sangat berperan penting gitu untuk membentuk suatu kepribadian seseorang sesuai dengan aturan Allah dan tuntunan Rasulullah itu sendiri. Karena salah satunya radio itu adalah sebagai media tadi. Oleh karena itu, sebagai sarana penyiaran agama, radio juga dapat memberikan rangsangan terhadap persepsi atau tanggapan dan tingkah laku bagi masyarakat banyak. Di dalam proses komunikasi sosial, peran ideal radio sebagai media publik adalah mewadahi sebanyak mungkin kebutuhan dan kepentingan pendengar untuk menerima informasi seputar Islami yang menambah hazanah keislamannya gitu. Lanjut. Adapun jika kita membahas tentang media dakwah adalah alat atau sarana yang digunakan untuk berdakwah dengan tujuan supaya memudahkan menyampaikan dakwah kepada mad'u kita. Media dakwah ini juga dapat berupa barang atau material, baik bisa berupa orang itu sendiri, tempat, kondisi tertentu, dan sebagainya. Dalam arti sempit, media dakwah juga dapat diartikan sebagai alat bantu untuk menyampaikan dakwah. Karena sebagai alat bantu, media dakwah juga memiliki peranan atau kedudukan sebagai penunjang tercapainya tujuan dakwah itu sendiri. Artinya, proses dakwah ini, walaupun tanpa adanya media dakwah masih bisa dikatakan mencapai tujuannya. Namun, karena adanya sistematika dakwah, media juga harus dan hanya berperan gitu sebagai alat bantunya saja. Tapi sebagai salah satu komponen dakwah juga yang memiliki peranan dan kedudukan yang sama dengan komponen-komponen yang lain. Seperti misalnya subjek dakwahnya, objek dakwahnya, materi dakwahnya, dan metode dakwahnya itu sendiri. Untuk menyampaikan isi atau pesan dakwah membutuhkan media sebagai pendukung keberhasilan sebuah misi dakwah itu. Nah, dengan adanya media dakwah yang kita miliki gitu ya, maka dakwah itu bisa dengan mudah diterima oleh komunikan atau oleh mad'u kita gitu. Berdakwah dengan menggunakan radio ini juga bisa sangat efektif. Karena apa? Karena selain tidak ada gambar atau tidak menggunakan gambar gitu ya, radio juga dapat didengarkan sambil mengerjakan aktivitas lainnya gitu. Media radio dakwah ini juga memerlukan konsep yang matang, di mana sifat radio hanya bisa didengar gitu. Oleh sebab itu, seorang penyampai pesan dakwah harus mampu mendeskripsikan informasi yang hendak disampaikan kepada sasaran dakwah dengan baik dan jelas. Nah, salah satu bentuknya adalah Radio Islamic Center yang membentuk konsep 3H. Apa sih 3H itu? Itu
head, heart, and hand, yakni pendidikan yang menggugah intelektual, spiritual atau akhlak, dan keterampilan atau skill, namun tetap dalam lingkungan komunitas masyarakat muslim berbasis kemasjidan. Jadi ketika saya meneliti sebuah radio Islam, Islamic Center, maka ada pendidikannya yang menggugah intelektualnya, spiritual atau akhlak, dan keterampilan dari penyiar radio ataupun pendengarnya. Baik, lanjut kepada pembatasan dan rumusan masalahnya. Pembatasannya itu penelitian ini dibatasi hanya pada Radio Jakarta Islamic Center yang mengudara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Masalah penelitian dibatasi pada cara Radio Jakarta Islamic Center FM dalam mengemas dan menyampaikan pesan-pesan dakwah, faktor pendukung dan penghambatnya. Berdasarkan pembatasan di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah bentuk strategi Radio Jakarta Islamic Center FM dalam mengembangkan dakwah di Jakarta? Dan yang kedua, bagaimanakah bentuk dakwah Radio Jakarta Islamic Center? Lihat dari konstruksi program, media siarannya, dan penggunaan istilah pada nama program dan motonya. Adapun tujuan dari penelitian saya, yang pertama itu tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini ada 2 poin. Yang pertama, untuk mengetahui strategi pengembangan dakwah Radio Jakarta Islamic Center FM dalam menyampaikan ajaran Islam. Dan yang kedua, untuk mengetahui posisi dakwah Radio Jakarta Islamic Center di tengah dakwah Islam yang lain. Dan tujuan yang umum yaitu untuk mengetahui pengembangan dakwah Islam melalui sarana media bahasa, yang salah satunya itu dengan menggunakan radio itu sendiri. Adapun metode penelitian yang akan saya gunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode ini, maka strategi pengembangan dakwah Radio Jakarta Islamic Center akan dipaparkan secara analitis dalam tinjauan beberapa aspek. Pertama, aspek konstruksinya dengan isi-isi program siaran dakwah di radio tersebut. Yang kedua, aspek pendengar radio tersebut. Yang ketiga, aspek media siarannya. Dan yang keempat, aspek penggunaan istilah dan nama motonya dari Radio Jakarta Islamic Center. Mungkin hanya itu paparan seminar proposal saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak, Bu. Semoga bisa diterima dan bisa dilanjutkan sampai akhir skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop sharing.